Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Para jamaah rahimakumullah, puji syukur atas segala limpahan karunia nikmatnya. Dalam subuh yang mubarakah ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapat syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita berada di bulan Rajab. Tanggal pinten, Pak? 27, nggih. Tanggal 27 yang bertepatan dengan peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga Allah mendahului ayat tentang Isra Mi'raj ini dengan memuji dirinya sendiri, yaitu Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Peristiwa Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu kapan terjadi, Pak? Setelah hijrah atau sebelum hijrah? Sebelum hijrah. Pada tahun ke-10 kenabian. Nah, setiap tahun kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Sinten kira-kira orang yang pertama kali mengumpulkan orang, kemudian ada yang menceritakan tentang Isra Mi'raj? Sinten kira-kira? Abu Bakar? Abu Bakar. Jawabannya ternyata adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Dengan kata lain, orang yang memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang pertama adalah Abu Jahal. Kok bisa? Nah, setelah ini ya. Nah, para jamaah rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj ini didahului dengan peristiwa yang amat luar biasa bagi kita. Yang pertama adalah sebelum meninggal itu ada peristiwa yang disebut dengan pemboikotan atau embargo. Tidak boleh jual beli, tidak boleh nikah, bahkan ada yang nikah itu disuruh cerai dengan orang-orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau orang yang satu suku, yaitu Bani Abdul Muthalib, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Tetapi di antara Bani Hashim itu ada orang yang hubungannya sangat dekat sekali dengan Nabi, tetapi dia tidak ikut di embargo. Sinten kira-kira? Sinten? Abu Lahab, pamannya Nabi. Karena Abu Lahab ini ikut memusuhi Nabi. Nah, para jamaah rahimakumullah, dalam 3 tahun di embargo itu keadaan yang sangat luar biasa. Jadi ada beberapa bayi yang meninggal gara-gara kekurangan gizi dan kekurangan makan. Di akhir-akhir tahun ketiga berarti di akhirnya itu yang dimakan adalah daun-daunan. Ada yang sandal yang terbuat dari kulit itu, saking laparnya itu kemudian direbus. Jadi dulu sandal itu dari kulit semua, direbus kemudian dimakan. Tetapi semuanya itu tidak menyurutkan orang-orang yang ikut Nabi, sekaligus orang yang belum beriman tapi dalam posisi keluarga Nabi, itu mereka tetap kokoh melindungi Nabi. Sebab walaupun mereka belum beriman, tetapi mereka yakin bahwa yang mereka pertahankan itu adalah orang yang paling baik di antara Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nah, para jamaah rahimakumullah, 3 tahun dalam pemboikotan itu paman Nabi, sinten Pak? Abu Thalib
itu menjadi sakit-sakitan gara-gara napa niku kekurangan gizi. Setelah peristiwa pemikotan maka Abu Thalib ini wafat. Nah, pada waktu wafat itu berarti penggantinya sinten? Abu Lahab. Karena adiknya. Kemudian adiknya lagi ada yang masih hidup yaitu sinten? Abbas, paman Nabi. Ada lagi yaitu Hamzah. Tetapi yang tertua setelah Abu Thalib adalah Abu Lahab. Maka kata Abu Lahab ketika kakaknya sudah meninggal ini kepada Nabi, wahai Muhammad, walau bagaimanapun kamu adalah ponakan saya. Kalau kakak saya sudah meninggal, berarti perlindungan atasmu itu ya jatuh kepada saya, kata Abu Lahab. Mendengar ini orang-orang Quraisy, wah ini bahaya ini, nek perlindungan lagi. Maka kemudian Abu Jahal mengatakan kepada Abu Lahab, takonono Muhammad itu, kira-kira Abu Thalib pamannya yang begitu luar biasa itu masuk neraka apa? Masuk surga. Luar biasa liciknya sinten Abu Jahal. Dia bersama kaumnya, kata Nabi. Maka kemudian ini disampaikan kepada Abu Jahal. Gak jelas itu, tanya no maneh. Apa bertanya? Jawaban kok gak jelas. Tanyakan lagi, kaumnya itu di mana? Maka kemudian ditanya lagi Nabi. Kemudian Nabi mengatakan bahwa pamanku berada di neraka. Maka Abu Lahab ini kembali lagi marah. Cara bahasa kita mungkin kurang ajar kan Muhammad. Orang yang begitu luar biasa melindungimu mulai kecil, kok kamu katakan pamanmu di neraka? Gak sido aku melindungi kamu lagi. Gak jadi. Maka kemudian dicabut. Maka setelah Nabi merasa tidak ada yang melindungi, baik dari orang-orang Mekah maupun sukunya sendiri, Nabi mulai bergerak keluar. 3 bulan berikutnya itu istri Nabi yang pertama yaitu Sayyidatina Khadijah juga wafat. Maka kesedihan yang luar biasa. Setelah pamannya orang yang melindungi, kemudian istrinya. Bahwa Khadijah itu habis-habisan Pak untuk membackup dakwah Nabi itu. Hartanya habis. Padahal sebelum itu 1/3 dari kekayaan orang Mekah itu berada di tangan Sayyidatina Khadijah. Tetapi ketika dakwah itu sudah dilakukan, harta itu habis. Sekaligus untuk menopang kehidupan ketika diembargo selama 3 tahun. Dan itu kira-kira yang diembargo itu ada sekitar 3.000-an orang. Jadi untuk itu semuanya habis. Maka begitu sedihnya. Kemudian Nabi ini sudah tidak ada harapan lagi untuk berdakwah di Mekah. Akhirnya beliau keliling ke suku-suku di daerah Mekah. Dan salah satunya adalah ke Taif. Kenapa beliau ke Taif? Sebab waktu itu beliau bermimpi bahwa ada sinar fajar yang begitu cemerlang dari tanah, dari daerah yang banyak ditumbuhi oleh buah. Jadi di Taif itu seperti kalau di sini Mekah itu seperti di Malang mungkin ya. Dingin, banyak buah. Nah, itu dikira Nabi adalah Taif. Madinah itu nanti belakangan. Sebab di Madinah juga banyak ditumbuhi buah. Tetapi pikiran Nabi pada waktu itu adalah Taif. Nah, ternyata di Taif justru disambut dengan lemparan batu. Jadi awalnya Nabi ingin berdakwah sekaligus mencari perlindungan. Barangkali ada orang yang mau melindungi beliau. Ternyata di sana dilempari batu. Maka kemudian Nabi yang didampingi oleh putra angkatnya yaitu Zaid bin Muhammad yang nanti diganti Zaid bin Haritsah, itu kemudian lari berdarah-darah dan darah itu ditahan oleh Nabi, jangan sampai darah ini
jatuh ke tanah. Jadi Nabi itu pernah berdarah 2 kali. Yang pertama di Taif, yang kedua di perang Uhud. Itu Nabi begitu luar biasanya, jangan sampai darah ini netes ke tanah. Sebab kalau nanti sampai netes ke tanah, itu dikhawatirkan nanti Allah marah, kemudian turun azab. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Maka kemudian setelah dari Taif itu, beliau beristirahat di kebun milik orang Mekah, namanya Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah ini punya budak namanya Adas. Nah, Utbah dan Syaibah ini begitu melihat Nabi dari kejauhan, ini rasa kemanusiaannya timbul, sehingga kemudian menyuruh budaknya, yaitu Adas, untuk memberikan anggur kepada Nabi. Begitu Adas menyerahkan anggur kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim sambil makan anggur. Adas ini kaget. Maka kemudian Adas tanya kepada Nabi, ucapan jenengan itu kok tidak sama dengan ucapan orang-orang sini, kata begitu. Nabi penasaran dengan Adas ini. Maka kemudian Adas ditanya, min aina anta ya akhi? Ana min Ninawa, katanya. Saya dari Ninawa. Saya seorang Kristen, saya seorang Nasrani. Min baladin rajulin salih Yunus bin Matta, kata Nabi. Engkau dari negara orang yang soleh, yaitu Yunus bin Matta. Semakin penasaran Adas ini. Naam, kata Adas. Semakin penasaran. Hal anta ta'rif Yunus bin Matta, kata. Engkau juga kenal dengan Yunus bin Matta? Nabi Yunus maksudnya, ya. Huwa nabi wa ana nabi, kata Nabi. Dia adalah seorang nabi dan saya juga seorang nabi. Maka kemudian Adas ini langsung syahadat dan memeluk Nabi, kemudian mencium dari atas sampai ke lutut, diciumi. Nah, majikannya Utbah dan Syaibah ini dari kejauhan, temenan ya, kenek karo Muhammad. Makanya Muhammad pinter ngomong, kayak begitu. Maka kemudian setelah kembali, budaknya ini ditanya, kamu itu sudah punya agama, agamamu lebih bagus daripada agama orang itu. Kenapa kamu ketokane kok sudah terpikat dengan orang itu? Maka dijelaskan oleh Adas ini, dia adalah seorang Rasul yang kami percaya, dan dia kenal pada Rasul yang dulu pernah diutus kepada penduduk kami, yaitu Yunus bin Matta. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah beristirahat sebentar, kemudian Nabi ingin memasuki Mekah. Kira-kira wani mboten? Langsung masuk Mekah? Mboten wani, ya. Sebab orang-orang Taif itu sudah melapor ke orang-orang Mekah. Jadi salah satu daripada penolakan orang Taif adalah nanti kalau mereka menerima Nabi, apalagi melindungi, nanti mereka akan berhadapan dengan suku Quraisy. Ya, alamat hancur nanti. Kira-kira ngoten. Maka putra angkat Nabi, yaitu Zaid bin Haritsah ini, kemudian diam-diam masuk ke Mekah untuk mencari orang yang bisa melindungi Nabi. Nah, pada waktu itu yang dituju adalah rumah dari seorang musyrik, yaitu Al-Mut'im bin Adi namanya. Jadi Al-Mut'im bin Adi. Maka kemudian Al-Mut'im bin Adi ini ternyata bersedia melindungi Nabi. Begitu dapat perlindungan dari Al-Mut'im bin Adi, kemudian Nabi disusul oleh putra angkatnya ini, kemudian masuk ke Mekah. Nah, para jamaah rahimakumullah, atas jasa Al-Mut'im bin Adi ini, kemudian di perang Badar nanti, sebenarnya Al-Mut'im bin Adi ini termasuk orang yang tidak boleh dibunuh oleh Nabi, sebab jasanya kepada Nabi. Tetapi kemudian Al-Mut'im bin Adi ini mengatakan, kalau saya mendapat jaminan, bagaimana dengan teman saya ini pada waktu perang Badar? Kalau temanmu nggak ada catatannya, maka kemudian kalau teman saya tidak ada, ya saya juga sama. Akhirnya Mut'im bin Adi ini terbunuh di medan Badar. Maka kata Nabi, seandainya
Al-Mut'im bin Adi ini masih hidup. Kemudian waktu itu ada 70 tawanan. Kata Nabi mengatakan, seandainya Al-Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian dia meminta 70 tawanan ini dibebaskan, maka akan saya bebaskan. Kenapa? Karena dulu pernah melindungi Nabi. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah Nabi kembali dari Taif itulah dengan kesedihan yang amat luar biasa, yaitu meninggalnya paman, kemudian istrinya meninggal, mau dakwah dilempari, maka lengkap sudah. Jadi waktu itu sudah istri tidak punya, sekitar 2 atau 3 tahun itu tidak punya istri. Maka kemudian Allah mentakdirkan beliau kemudian diajak jalan-jalan tamasya untuk melihat keagungan Allah, kekuasaan Allah berupa peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya tidak akan bahas masalah sholatnya, tapi saya akan membahas dari segi kisahnya atau historinya. Nah, para jamaah rahimakumullah, di malam itulah kemudian Nabi didatangi malaikat Jibril, kemudian dibelah dadanya. Ini pembelahan yang kedua, Pak. Pembelahan yang pertama dulu ketika Nabi masih kecil, waktu masih disusui oleh Sinten? Halimah As-Sa'diyah. Jadi yang waktu kecil itu pernah dibelah, sehingga teman-temannya kemudian lari semuanya menuju ke Halimah Sa'diyah, mengatakan, "Ibu, Muhammad ibu, Muhammad ibu, Muhammad ada yang mendatangi," dan seterusnya. Maka kemudian setelah itu kemudian Nabi kita kembalikan kepada orang tuanya, sebab Halimah khawatir ada apa-apa. Nah, pembelahan yang pertama itu adalah mensucikan hati Nabi dari al-ghilli wal hasadi. Ghil itu rasa benci kepada orang lain, hasad itu hasad, iri dengki, itu dibersihkan. Dan yang kedua, pembelahan yang kedua adalah membersihkan dari al-hazan wal khauf, yaitu rasa takut dan rasa sedih. Rasa sedih ini biasanya mengenang masa lalu, dan rasa takut ini biasanya membayangkan masa depan. Bagaimana nanti saya ke depan dan seterusnya. Nah, rasa-rasa itulah yang kemudian dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah itu kemudian terjadilah perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa kemudian naik di atas batu yang disebut dengan Sakhra itu ya. Kalau jenengan pernah dengar cerita ada batu yang melayang, jangan percaya. Jenengan cek nanti di sana. Sakhra namanya, batu yang dibuat pijakan ketika Nabi mau naik ke atas langit. Nah, setelah sampai di langit, Nabi mendapatkan perintah berupa sholat, dan bacaan yang diabadikan dalam sholat waktu beliau Mi'raj itu adalah di tahiyat kita itu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Berarti ini yang mengatakan sinten? Allah. Allah memberikan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dan salam untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik sebelum kami. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka ketika jenengan tahiyat itu minimal ingat itu, bahwa itu adalah kata-kata yang luar biasa. Assalamu alayka, kata-katanya ka bukan hi. Kita salam kepada ka. Ka niku artinya apa? Kamu. Berarti kita ini langsung berhadapan-hadapan dengan Nabi. Jenengan kalau sholat itu didampingi Nabi. Maka kata-katanya ka, bukan assalamu alaihi. Salam untuk dia bukan, tapi salam alaika. Berarti kalau jenengan sholat sekali lagi itu didampingi Nabi. Tidak tahu bagaimana prosesnya. Yang jelas Nabi mendampingi jenengan semuanya ketika jenengan menghadap kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah
assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Maka jenengan kalau tahiyat dan waktu membaca itu, ingatlah salam kita ini untuk orang-orang soleh sebelum kita. Orang-orang soleh itu siapa saja? Bisa sahabat, bisa wali, bisa nabi-nabi terdahulu. Maka bayangkan, kalau bisa bayangkan satu-satu yang jenengan ingat. Maka kalau saya menyampaikan sebuah nama, misalnya Sa'ad bin Mu'ad dan seterusnya, kalau jenengan ingat, kirim salam. Jenengan ketika waktu tahiyat itu jenengan bayangkan salam jenengan untuk Sa'ad bin Mu'ad, untuk Sayyidina Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Maka ini akan menjadi panjang nanti. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah menerima perintah salat itu kemudian belum sampai waktu subuh beliau sudah kembali. Nah, ini kan kalau diceritakan orang ya kemungkinan tidak percaya. Apalagi di orang Arab. Kalau kita, orang Jawa, itu sudah mengenal beberapa yang referensi yang kira-kira bisa mempercayai itu. Contohnya, kita mengenal seripi angin. Sipi angin apa seripi angin? Sipi angin. Sipi angin. Nah, ada ajian sipi angin. Sak nyet langsung sampai. Jadi kalau misalnya waktu itu Nabi cerita di sini, mungkin wong ya rada percaya. Ada lagi kita mengenal legenda-legenda yang seperti Angkling Darmo. Itu kan nanti kalau ada orang cerita begitu minimal ya rada percaya. Tetapi ini orang Mekah. Orang Mekah ini tidak mengenal cerita-cerita begitu. Sehingga ketika Nabi menceritakan kepada orang Mekah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, hampir semuanya tidak percaya. Termasuk para sahabat. Orang-orang yang sudah masuk Islam pun ragu, tidak percaya. Maka kemudian tersebarlah cerita ini di kalangan orang-orang Quraisy dan mereka mengatakan Nabi Muhammad telah gila. Gara-gara ditinggal paman dan istrinya. Maka sekarang Muhammad telah gila. Sayyidina Umar yang mendengarkan hal begitu ada orang yang ngomong gila, langsung diantem Sayyidina Umar. Tetapi ketika beliau bertemu dengan Nabi, kemudian tanya langsung pada Nabi, ternyata memang Nabi bercerita seperti itu. Maka Sayyidina Umar ini sedih. Masya Allah, mungkin apa Nabi memang benar apa yang dikatakan oleh orang-orang itu, sedang stres sebab ditinggal mati oleh paman dan istrinya. Tetapi kemudian sebagian orang mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, bagaimana pendapatmu wahai Ibnul Quhafah? Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, seandainya berita yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah itu lebih dahsyat daripada itu, maka aku akan tetap 100% mempercayainya. Itu kata Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar ini akan mendapatkan julukan, yaitu As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, para jamaah rahimakumullah, di saat orang-orang yang tidak tentu ini, peristiwa ini benar apa enggak, maka kemudian Abu Jahal mendatangi Nabi dan mengatakan, wahai Muhammad, ceritamu itu kalau kamu ceritakan kepada pengikutmu, itu jelas tidak akan percaya. Wong orang-orang rendahan gitu. Sekolah gak lulus kok mbok ceritani itu. Tidak akan percaya. Nah, kalau kamu setuju, akan saya undang teman-teman saya, orang yang cerdas-cerdas, orang yang pinter-pinter, dan kamu ceritakan ceritamu itu kepada mereka, maka saya jamin mereka akan percaya. Ini yang dikatakan oleh Abu Jahal. Nah, para jamaah rahimakumullah, di balik itu semua Abu Jahal membuat rencana bahwa orang yang diundang oleh Abu Jahal ini semuanya disuruh membawa batu. Untuk apa? Nanti kalau Muhammad ini ditanya, kemudian tidak bisa menjelaskan, langsung dilempari dengan batu. Maksudnya begitu. Dan mereka yakin bahwa Muhammad itu napa niki? Goroh, bujui. Wong
perjalanan dari Mekah ke Syam itu, Palestina itu biasanya ditempuh 1 bulan. Nah ini kok ngomong dari Mekah ke Masjidil Aqsa terus munggah, kok cuma 1 malam gak sampai. Ini mesti wong stres nih ngomong ini. Nah, kira-kira ngoten. Maka kemudian berkumpullah orang-orang Quraisy dan mereka bertanya tentang Baitul Maqdis, tentang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan yang ditanyakan hal-hal yang gak penting-penting, seperti jendela, kemudian pintu, kemudian genteng dan lain-lain. Jendelanya ada berapa? Pintunya ada berapa? Dari Mekah ke Palestina itu desanya ada berapa? Nah, kira-kira ngoten. Tetapi kemudian di saat-saat yang genting itulah malaikat Jibril datang, kemudian membentangkan sayapnya, dan disitulah Nabi melihat gambar dengan jelas. Maka Nabi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat remeh itu dengan sangat rinci. Bahkan beliau bercerita tentang kafilah dagang yang pada waktu itu, pada malam itu kehilangan onta, dan beliau menceritakan onta itu dengan ciri-ciri yang sangat detail. Maka kemudian mereka yang bertanya ini semuanya melongo. Lah kok bener kabeh? Jadi orang-orang yang diundang Abu Jahal itu orang-orang yang biasanya berdagang ke negeri Syam. Jadi sudah paham bagaimana Baitul Maqdis, bagaimana perjalanan di sana. Ngepost berapa kali sudah paham. Tetapi jawaban Muhammad SAW ternyata semuanya benar. Maka kemudian mereka enggak jadi melempari Nabi dengan batu. Sementara sahabat-sahabat yang awalnya belum percaya, masih ragu, menjadi sangat yakin. Nah, kemudian mereka sering berkumpul di rumah Nabi. Semakin cinta, semakin percaya. Di saat kumpul itulah Nabi sering masuk ke kamar, kemudian sholat. Nah, suatu saat sahabat penasaran, apa yang dilakukan Nabi itu? Kok gerak-gerak kayak senam itu? Maka kemudian sahabat bertanya, dan kemudian Nabi menjelaskan bahwa saya kemarin ketika Isra Mi'raj itu saya diperintahkan untuk ini, yaitu untuk sholat. Lalu bagaimana caranya ya Rasulullah? Maka kemudian muncullah hadis yang mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti halnya saya sholat. Itu kata Nabi. Nah, para jamaah rahimakumullah, demikian peristiwa Isra dan Mi'raj itu, yang awalnya itu kalau tidak ada peristiwa Abu Jahal tadi, itu kemungkinan sampai sekarang orang mengatakan benar apa enggak? Benar apa enggak Isra Mi'raj itu? Kalau yang mengatakan benar itu Abu Bakar, ya pantas saya, wong Abu Bakar itu sahabatnya Nabi. Tetapi ini disaksikan oleh orang-orang yang menentang Nabi. Maka menjadi clear bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sungguh sangat benar adanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.